kita bisa membuat konten iklan yang menjadi top of mind dengan fitur-fitur yang ada di Canva. Dan pada malam hari ini juga kita akan belajar langsung dengan um, Duta Canva Indonesia, ada Sawah Fitriani. Selamat malam, Mbak Sawah. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam teman-teman semua. Oke, Mbak Sawah. eh, Tunggu sebentar ya, Mbak Sawah ya. Ya, Kita sambil lihat sahabat wirausaha ini tuh dari mana aja semuanya gitu. Sahabat, pada kesempatan kali ini silakan promosikan usahanya di kolom komentar. Silakan drop link Tokopedia, link Shopee, link Instagram, link apapun di kolom komentar agar kita bisa saling kenal satu sama lain. Dan dari kota mana gitu, siapa tahu kan ini lagi tanggal-tanggal gajian dan pada tertarik buat beli nih gitu kan. Aku tunggu ya teman-teman semuanya ya. Oke, sembari menunggu sahabat wirausaha berkenalan di kolom komentar, aku ingin mengingatkan kembali bahwa sesi ini akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit dan akan ada beberapa peraturan yang sebaiknya kita sepakati bersama-sama ya agar dalam 90 menit ke depan ini kita bisa punya ruang yang aman buat sama-sama saling belajar. Oke? Oke. Kita simak sama ya. Yang pertama, em, jangan lupa jangan lupa buat make sure ya bahwa akun Zoom-nya ini sudah di-mute. udah guys. Nah, biar nggak ada suara-suara bocor kayak tadi itu ya. Caranya gimana? Silakan dilihat em, bahwa akun Zoom-nya masing-masing itu sudah ada tanda mikro yang dicoret warna merah gitu. Kenapa begitu? Biar suaranya nggak bocor, biar kita sama-sama enak belajarnya pada malam hari ini. Jadi mohon kerjasamanya ya, sahabat wirausaha semuanya ya. Kemudian yang kedua adalah pastikan sahabat wirausaha bisa mengikuti sesi dari awal hingga akhir. Dan jangan sampai keluar masuk gitu. Biar nantinya nggak ketinggalan gitu. Terus yang paling wajib adalah silakan sahabat wirausaha bisa dengan pribadi underscore nama usaha biar kita bisa saling kenalan, saling tahu bahwa di sini itu ada usaha apa aja ya yang join pada malam hari ini gitu. Misalkan saya Gilang Herdian, usaha saya bakso, jadi saya akan namain nama Gilang Street, nama usaha bakso Malang, kurang lebih seperti itu. Silakan sahabat wirausaha bisa di rename username Zoom-nya masing-masing. Kemudian eh, sesi pada malam hari ini akan seru banget. Kita akan belajar bareng-bareng sama Mbak Salwa dan nanti juga ada kesempatan buat diskusi. Dan silakan menanggapi diskusinya itu dengan santai. Tidak perlu menanggapi dengan isu-isu yang sensitif seperti SARA ataupun politik gitu. Dan yang terakhir adalah ini kan yang baru open kamera, baru aku sama Mbak Salwa nih. Kalau sahabat wirausaha berkenan buat open kamera bareng-bareng di dalam kesempatan kali ini, boleh dong open kamera gitu ya. Kita bisa biar aku sama Mbak Salwa itu nggak kerasa cuma berdua doang gitu ngomongnya gitu ya. Boleh banget ditemenin open kamera ya. Dan kalau misalkan belum bisa open kamera juga nggak apa-apa. Kalau misalkan bisa open kamera, pastikan tidak melakukan hal-hal lain yang tidak sopan ya, seperti sedang merokok ataupun sedang di toilet gitu ya. Semuanya aman ya. Kalau misalkan semuanya aman, boleh banget kasih reaction jempol. Kalau sudah terinformasi dengan peraturan pada malam hari ini, silakan kasih reaction jempol. Kita akan segera mulai sesi kita pada malam hari ini. Gitu. Oke, kita akan mulai sesi pada malam hari ini, tapi aku mau ingetin dulu sahabat wirausaha semuanya ini, silakan join sesi dari awal sampai akhir, karena pada kesempatan hari ini, buat sahabat wirausaha yang aktif, kemudian yang ikut praktek, kemudian yang menjadi penanya terbaik, bisa mendapatkan satu akun Canva Pro selama 1 tahun. Oke, yang bocor-bocor tadi mohon ya, mohon dikondisikan ya. Jadi sahabat wirausaha yang bisa di dalam kesempatan Canva selama 1 tahun,
untuk satu pemenang. Kemudian dua pemenang lainnya akan mendapatkan Canva Pro gratis selama 6 bulan. Lumayan banget, lumayan banget. Ini sangat-sangat bagus banget sih buat pengembangan usaha sahabat wirausaha semuanya. Jadi make sure sahabat wirausaha join sesinya dari awal hingga akhir, aktif, kemudian ikut prakteknya, pamerin hasil prakteknya nantinya ke fasilitator, ke Mbak Salwa. Nantinya kita bisa sama-sama nilai dan siapa tahu salah satu dari tiga dari berapa ini dari 60 peserta yang akan bertambah nanti joinnya itu adalah pemenang akun kan. Dan aku juga mau ingatkan di sini ada member UKM Indonesia.id nggak? Di sini yang sudah menjadi member UKM Indonesia.id boleh banget kirim love. Oke, sudah ada yang raise hand. Boleh banget kirim love. Oh, di kolom komentar juga sudah ada saya ingatkan kembali ya buat para member UKM Indonesia.id bahwa sahabat wirausaha yang menjadi member sudah mendapatkan privilege akun Canva juga. Jadi jangan lupa untuk segera di-redeem gitu. Kalau misalkan malam ini nggak dapat Canva Pro, kalian sahabat-sahabat wirausaha yang sudah menjadi member ukmdonsa.id sudah mendapatkan benefit Canva Pro juga. Silahkan cek emailnya dan jangan lupa untuk segera di-redeem ya, biar bisa buat belajar bareng-bareng gitu. Oke, semuanya sudah siap buat ikut sesi pada malam hari ini. So aku mau panggilkan Mbak Salwa. Halo Mbak Salwa. Halo Kak, maaf agak ada lagi azan. Oke, kita bisa tunggu dulu kali ya, berarti ya Mbak ya, azannya ya. Oke. Sahabat Wirausaha, kita tunggu azan kurang lebih ya. Mungkin Mbak Salma nanti kalau misalkan azannya sudah selesai bisa bersahut ya Mbak ya. Halo, malam Kak Gilang, malam teman-teman semua. Malam Mbak. Oke. Ini kali kedua ya Mbak ya, kita ketemu ya Mbak ya. Ya, Alhamdulillah ketemu lagi ya Kak Gilang. Oke. Mbak Salwa udah siap belum Mbak? Insya Allah siap. Oke, Mbak Salwa akan ngebocorin gimana caranya bikin konten iklan yang bisa menjadi top of mind gitu ya.
Iya, betul, Siap Kak. ya, Siap, siap ya siap. Kak Hawa ya. Ya, siap, Udah siap, siap. kesempatan. Teman-teman siap juga kan nih? Siap, Kak. Oke. Bisa langsung siap, Kak, apa gimana? Siap, Kak. Boleh silakan Kak Salwa bisa dimulai. Oke, teman-teman, aku mulai share screen dulu ya. Hmm. Udah masuk kan ya, Kak? Bila udah masuk belum ya share screen-nya? Ini lagi buffering. Oke, ini udah masuk Kak. Oke. Sorry. Ada kan ya, Kak? Sudah ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Saya Salwa Fitriani, Duta Kanva Indonesia sekaligus konten kreator. Saya di sini mau share nih ke teman-teman semua gimana apa sih rahasia bikin konten iklan dengan Canva gitu teman-teman. Nah, biar nggak terlalu lama, aku langsung aja ya Kak Gilang. Silakan Kak. Oke, yang pertama itu gimana sih membangun top of mind gitu ya untuk teman-teman pengusaha, teman-teman UMKM, untuk kita tuh brand kita tuh diingat sama customer kita gitu ya, branding kita juga kebangun gitu. Nah, membangun top of mind itu adalah kuasai pikiran pelanggan teman-teman dan ibaratkan dirimu sebagai superhero dalam bisnis atau pelangganmu. Maksudnya apa nih? Maksudnya misalnya teman-teman jualan produk edukasi anak misalnya. Nah, kan banyak problem uh, gara-gara gadget anak jadi tantrum, anak jadi susah dibilangin kayak gitu-gitu kan. Nah, kita nih sebagai pengusaha produk edukasi anak, gimana caranya si customer itu dapat solusi dari produk kita untuk anaknya dia. Jadi ibaratnya kita tuh kayak superhero-nya gitu ya. Ya, berarti kita menyediakan produk edukasi yang bikin anak tersebut nggak kecanduan gadget. Misalnya ada buku anak yang melatih motorik kasarnya, motorik halusnya, atau mainan edukasi yang bisa dipakai seperti gadget, yang bisa di touch, atau apa yang anti radiasi, misalnya kayak gitu. Itu contohnya ya teman-teman. Lalu pahami kebutuhan dan keinginan mereka, itu penting banget. Jadi misalnya mereka ya apa namanya pekerja gitu ya. Misalnya contoh lain, misalnya dia pekerja jarang masak di rumah, terus kita jualan produk kita misalnya makanan, bakso atau apa. Nah, gimana caranya si pekerja ini dia pengen bisa dapat makanan yang enak, mudah, dan nggak repot gitu. Berarti kan dia tinggal beli gitu. Jadi gimana caranya memenuhi kebutuhan mereka seperti Gojek, GoFood, GrabFood kan itu kan membantu ya. Misalnya nggak bisa kemana-mana, jadi tinggal bisa pesan aja kayak gitu. Buat setiap interaksi itu terasa berkesan dan nggak terlupakan. Misalnya kayak pentingnya testimoni gitu teman-teman. Misalnya si anak ini tadinya tantrum minta HP mulu, gara-gara produknya teman-teman, anaknya jadi pintar gitu. Misalnya nggak main HP mulu jadinya, jadi lebih ke produknya teman-teman itu perlu banget ya, dan itu bisa banget teman-teman pamerin di sosial media, di konten, agar ada kesan gitulah untuk teman-teman pelanggan pelanggan. Jadi oh iya ya, berarti produknya bagus kayak gitu. Lalu konsisten adalah kunci. Konsisten itu di sini gini, kalau jualan itu kan sekarang ada offline, ada online gitu. Nah, kalau misal kita jualannya nggak online, kalau bisa nih usahain online juga, walaupun misalnya kita jualannya offline, misalnya jualan makanan atau minuman. Nah, misalnya kita harus konsisten, misalnya jualan
dari hari Selasa sampai hari Minggu karena mungkin ramainya di hari itu, misal ada libur satu hari. Itu harus konsisten, jangan sampai misalnya kita udah konsisten nih hari Selasa sampai Minggu kita jualan, tiba-tiba di hari Selasa kita libur, sedangkan pelanggan nyariin kita. Nah, itu kan berarti nggak konsisten dan itu bakal bikin pelanggan kita bingung, kok dia nggak jualan sih, kemarin jualan, nanti jadi buka, jadi tadinya rezeki jadi nggak rezeki kita gitu. Dan online pun sama, misalnya teman-teman ngonten nih, minimal banget teman-teman ngonten itu sehari satu kali gitu untuk memperkenalkan produk teman-teman gitu ya sebagai branding, biar orang-orang ingat produk kita, orang-orang tahu produk kita, manfaat produk kita kayak gitu. Bikin konten yang menarik yang tadi seperti yang sudah aku sampaikan, konten yang menarik itu yang menggugah hati dan pikiran, jadi memberikan solusi seperti yang tadi udah dijelaskan. Jadi pas dia lihat konten kita nggak nge-skip gitu. Oh ternyata ada manfaatnya ya, oh ternyata gini ya, kita bisa share hasil testimoni customer kita berupa video atau berupa tulisan, kayak gitu. Lalu bangun komunitas. Nah, teman-teman penting banget nih, misalnya jualan, tapi uh, tidak hanya sekedar jualan. Jadi teman-teman bangun komunitas, misal teman-teman jualan produk edukasi, berarti bikin bangun komunitas tentang parenting yang nyambung sama produknya teman-teman. Jadi nanti teman-teman punya kolam tuh. Nah, kolam itu bisa teman-teman manfaatkan dengan berbagai subgrup, misalnya grup parenting, grup untuk jualan teman-teman, kayak gitu. Misalnya jualannya makanan, seblak, atau yang frozen-frozen itu bisa juga. Misalnya nanti share tentang manfaat makanan tersebut. Atau enggak teman-teman jualan baju muslimah, bisa juga tuh bangun komunitasnya. Misalnya tentang sharing-sharing tentang kajian gitu ya. Tapi nanti di situ share juga tuh nanti di grup komunitasnya produk kayak hijab syar'i, terus niqab atau lain-lain. Biasanya kan nanti kalau komunitas gitu suka nanya kan, itu belinya di mana gitu. Jadi penting banget sekarang bangun komunitas. Jadi teman-teman nggak hanya jualan, tapi teman-teman punya komunitas, punya circle-nya teman-teman sendiri kayak gitu. Lalu ini contohnya, kebetulan contohnya itu pakai yang fashion ya teman-teman. Kita bisa setel. Nah, ini juga ada contoh salah satunya lagi. Nah, ini semuanya bikin full di Canva, teman-teman. Ini ada link template-nya, jadi teman-teman bisa langsung masukin produknya teman-teman, jadi tinggal diedit-edit sedikit sesuai brandnya teman-teman, kayak gitu. Nah, nanti aku kasih tahu juga gimana cara ngambilnya kalau dari home-nya Canva. Kalau ini kan contoh yang sudah aku pilih gitu ya. Oke, lanjut. Gimana nih teman-teman, mau lanjut? Kak Gilang? Lanjut. Lanjut dulu ya. Lanjut Kak, ya. Oke. Nah, kalau untuk bikin suatu desain ya, konten ataupun apapun yang kita pengen buat untuk perdagangan kita atau usaha kita, itu gunakan layout yang sederhana gitu. Namun tetap menarik dan dipastiin dulu nih elemennya cocok nggak, tepat nggak, warnanya oke nggak, terus teksnya harus mudah dibaca. Terus yang tadi udah disampaikan, penting banget namanya kutipan testimoni gitu ya, secara visual biar tuh orang tertarik sama usaha kita. Karena kalau misalnya kita jualan aja tapi nggak ada testimoni, itu kayaknya akan kurang gitu. Karena itu testimoni penting banget, mau itu secara video ataupun tulisan gitu. Tapi untuk saat ini ya, di era sekarang tuh lagi penting banget itu testimoninya berupa video, teman-teman. Pastiin aja testimoni customer teman-teman minta aja gitu, misalnya berupa video gitu. Abis pakai ini aku merasa seperti ini gitu, misalnya nanti customer-nya bisa dengan seperti itu. Jadi mudah dipercaya gitu produk kita. Lalu gunakan judul yang menarik. Nah, untuk konten nih, teman-teman pastiin banget kontennya teman-teman harus judul yang menarik. Misal, anak
jadi berhenti kecanduan gadget gara-gara produk ini. Misalnya kayak gitu hooknya ya. Terus misalnya abis makan ini perut jadi lebih enak. Misalnya kayak gitu, misalnya ada apa produk herbal atau apa. Terus pastiin ada fotonya, ada si penggunanya itu siapa, kita tagin. Jadi ada kesan personal. Jadi mereka juga bangga, oh iya, aku beli produk ini aku di tag loh sama si yang punyanya gitu. Jadi mereka kayak bangga dan bisa share di IG story kayak gitu. Terus sertakan nama yang tadi sudah disampaikan, informasi tambahan itu boleh. Gitu misalnya produk ini dari perusahaan ini itu boleh banget. Misalnya teman-teman di sosial media mau seperti itu. Kan sekarang banyak produk yang mitra-mitra ya, itu bisa banget di tag-tag gitu ya. Lalu rekomendasi elemen. Rekomendasi elemennya apa aja yang biasanya buat promosi gitu ya, konten ataupun poster atau apapun lah ya. Itu bingkai, itu pasti bentuk, price, diskon. Nah, itu nyarinya gampang banget teman-teman, tinggal ketik aja. Misal butuhnya bingkai, ketik bingkai. Butuhnya yang bagus-bagus, misalnya kayak warna-warna emas gitu, tinggal ketik aja bentuk emas flower, nanti keluar semua di Canva tuh keywordnya sebenarnya nggak susah yang kita bayangkan gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ketik aja apa yang kita mau, pasti keluar gitu ya, sesuai. Misalnya diskon, yang keluar diskon. Misalnya mau diskon 20%, nanti akan keluar segitu. Lalu ada yang biasa dipakai nih buat bikin iklan ya. Podium, konfeti, ribbon itu pasti ya. Itu pasti banget kepake. Terus bisa juga modal template, teman-teman. Kalau tadi aku bahasnya tentang layout itu berarti kan dari kanvas kosong. Teman-teman juga bisa pakai template di Canva, tinggal satset aja, tinggal ganti tulisannya, gambarnya, udah enak banget sih. Kalau apalagi misal UMKM yang masih merintis itu enak banget, jadi nggak perlu sewa apa namanya desainer lah untuk produk kita itu bisa banget gitu ya. Ini contoh-contohnya, ini contoh template testimoninya juga, teman-teman bisa banget tulis aja testimoni, nanti template-nya keluar semua, gitu ya. Misalnya mau ada videonya juga bisa, tinggal dimasukin aja, gitu ya. Terus ada diskon, giveaway, template-templatenya juga banyak, teman-teman bisa pakai kalau mau yang satset. Terus rekomendasi background produk. Nah, ini biasanya kepake banget nih, display, wall, tekstur, nah podium, itu yang paling sering digunakan gitu ya. Terus produk launching, nah biasanya pakai konfeti, pakai ribbon, elemen-elemen yang tadi saya sebutkan. Oke, gimana teman-teman? Kita lanjut, udah ngebul belum nih teman-teman? Kak Gilang? Lanjut, lanjut. Lanjut aja ya, oke. Nah, ini tadi udah tutorial penggunaan template. Nah, kita langsung aja ya, kita tutorialin. Caranya gimana Kak Salwa gitu ya. Kita balik dulu ke beranda. Yuk teman-teman bukakan filenya, Boleh ikutin step by dibukakan stepnya ya. Siapa tahu ya. bisa menang, dapat 1 tahun gratis Canva Pro. Wah, enak banget itu bisa bikin konten. Nggak Nah, perlu mikir harus beli harian atau bulan. nah, Udah setahun teman-teman. Oke, yuk buka yuk. Terus lanjut ya. Nah, kalau udah sampai kayak gini, misalnya teman-teman belum diupdate, Canva-nya nggak apa-apa. Kalau ini kan karena sudah terupdate yang baru ya, jadi tampilannya seperti ini. Nah, di bawah mau desain apa hari ini, ada desain Anda, ada template, ada AI Canva. Nah, yang kita mau bahas itu gimana caranya bikin konten iklan pakai template Canva gitu kan. Nah, kita klik aja nih template, terus kita tulis di sini. Misalnya teman-teman mau kontennya itu berupa video atau mau poster, itu boleh bebas. Tinggal diketik aja teman-teman. Misalnya video reels fashion misalnya ya. Video reels fashion.
Nah, keluar semua nih teman-teman video-video gitu ya. Tuh ada makanan, ada pemandangan, ada kayak promosi traveling, ada fashion, macam-macam. Nah, teman-teman di sini juga bisa pilih gayanya mau gimana, kategorinya mau seperti apa. Gayanya itu apa maksudnya Kak Salwa? Nah, maunya stylenya modern kah, sederhana kah, elegan kah, feminim kah, kreatif kah, warna-warni. Terus ada kategorinya. Kategorinya itu ukurannya teman-teman, mau video TikTok, konten Instagram, dan lain sebagainya. Misalnya aku nggak mau video Kak, aku maunya poster aja. Tinggal ketik aja Kak. Misalnya poster, makanan, minuman. Poster, makanan, gitu ya. Nanti keluar semua nih teman-teman. Tuh menu sesuai teman-teman butuh nanti tinggal teman-teman ganti aja. Gimana Kak cara gantinya? Cara gantinya, aku pilih salah satu aja ya teman-teman. Misalnya aku mau kita cari yang makanan ya. Misalnya aku mau bakso deh ya, poster makanan bakso gitu ya. Mau video juga boleh, ini contoh aja. Nanti teman-teman tinggal pilih ya. Misalnya mau yang hmm, kita cari yang biasa banget ya. Misal kita mau pilih yang ini deh. Nah, kita langsung pilih sesuaikan template. Udah belum teman-teman sampai milih template-nya? Sudah? Sudah teman-teman? Apa belum? Sudah, Kak. Oh, sudah. Oke. Nah, misalnya teman-teman mau ngerubah sesuai sama brandingnya teman-teman nih. Misalnya brandingnya teman-teman warnanya itu identik sama merah, sama oranye, sedangkan di sini oranye aja. Teman-teman tinggal unggah poster teman-teman yang sesuai brand teman-teman ya, identitas mereknya. Nah, tinggal di sini unggah. Ini contoh aja ya teman-teman. Misalnya saya pengen warnanya merah gitu ya, cari produk teman-teman. Anggaplah ya ini yang saya pilih deh ya. Saya pengen warna brand saya sesuai ini misalnya. Nah, teman-teman tinggal klik diunggah dulu, unggah, terus kan unggah file boleh di foto, perpustakaan foto teman-teman atau di file. Nah, nanti pilih ya warna brand teman-teman. Ini aku udah pilih ini. Kita tambahkan. Tunggu terupload. Tadi saya hapus dulu. Nah, ini tunggu terupload sempurna ya. Terus kita klik. Nah, di sini ada titik 3, teman-teman. Titik 3. Terus teman-teman tinggal cari kata-kata terapkan warna ke halaman. Nih. Nah, dia akan berubah sesuai sama identitas brand kita gitu ya. Kalau misalnya belum sesuai, ini bisa kita rubah-rubah. Titik 3 lagi. Titik 3 lagi, terapkan warna ke halaman. Nah, kalau misalnya udah nih dapat warna yang sesuai pink-pinknya, nah ini caranya teman-teman. Atau teman-teman mau ngerubah di merek brandnya. Ini kan ada tulisan merek nih. Nah, kita klik. Nah, teman-teman bisa bikin warna teman-teman sendiri nih, brandnya teman-teman. Gimana caranya? Klik merek. Terus ini kan ada warna. Terus lihat semua. Nah, teman-teman bikin edit. Habis bikin edit, tambahkan palet, yang terus tambahkan palet khusus. Nah, nah di sini ada tulisan palet warna, tinggal ketik misalnya bakso udin, misalnya gitu ya, bakso udin.
Nah, pengen identitas warnanya apa? Misalnya warna merah sama orange. Kita geser aja warnanya. Tapi kalau teman-teman punya kode warnanya sendiri, boleh tinggal copy paste di bagian ini nih, yang FF610, tinggal dirubah aja, tinggal diganti. Misalnya kodenya FF720 misalnya ya, punya kode warnanya sendiri, tinggal diketik aja gitu. Nah, oke. Terus warna apa lagi? Misalnya mau coklat ya identitas warnanya. Jadi nanti setiap teman-teman ngedesain, itu warnanya tinggal kita klik aja di bagian yang kita udah bikin ini gitu ya. Misalnya kan coklat ya, butuh coklat. Nah, kita simpan, simpan perubahan. Lalu yang ini tinggal kita klik aja nih teman-teman, bakso udin. Misalnya mau bikin desain apa lagi nih? Bisa dari di sini nih ada kalimat desain, ada kata-kata desain, ini kan template semua nih. Kita bisa ketik aja misalnya fashion, nah fashion ya, promosi baju misalnya. Oke, misalnya ini ya. Terus kita mau ganti nih teman-teman warnanya. Tadi kan misalnya kita udah bikin, kita ke merek, lalu ke sini, tinggal klik, nanti warnanya berubah gitu, sesuai dengan identitas kita gitu ya. Misal ini nih kita ganti sesuai sama nih kita gitu ya. Langsung berubah warnanya gitu. Ini contoh aja ya teman-teman. Pastikan kalau nanti bikin desain itu harus misalnya backgroundnya gelap, tulisannya terang. Backgroundnya terang, tulisannya gelap. Kayak gitu ya biar terbaca. Itu udah konsepnya ya teman-teman. Ini hanya contoh aja. Terus kalau teman-teman mau upload logonya teman-teman nih, jadi setiap ngedesain tinggal langsung klik 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 gitu. Itu bisa banget di Canva, teman-teman tinggal upload. Ini kan di sini di bagian merek ada logo. Nah, teman-teman langsung ke bagian edit. Nah, di sini teman-teman bisa upload. Bentar ya, ini aku hapus misalnya. Nah, teman-teman mau upload logonya teman-teman, udah tinggal tambahkan logo merek, ke merek, logo, tambahkan logo, terus ambil logo yang teman-teman bikin. Jadi nanti tinggal di drop ke desain teman-teman. Gitu, misalnya mana ya? Tahu? Enggak, Amlis kayaknya. Tinggal dipilih aja ya teman-teman, nanti tinggal di drop ke misal dari pilih file deh. Ngambil logo ini deh misalnya ya. Kita upload. Oke. Terus kita simpan ya. Oke, nah nanti bisa kita langsung drop ke desain kita. Nah, ini logonya. Kan ini ada putih-putihnya, tinggal pakai penghapus background. Salah. Salah klik. Tunggu sebentar. Dia loading. Dan nanti tinggal di penghapus background ya. Nah, udah nanti tinggal logonya ini kita masukin ke sini. Kita ambil backgroundnya, bisa kita ganti putih dulu deh biar kelihatan ya. Ganti putih dulu. Nah, sebentar. Nah, yang ini nih logonya bisa kita taruh di sampingnya gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu unduh-unduh lagi, udah ada di sini di bagian merek. Jadi warna, logo, kayak gitu ya. Oke, gimana teman-teman? Mau dilanjut? Kak, boleh tanya nggak, Kak? Atau nanti, Kak? Coba Kak Gilang nanyanya gimana Kak Gilang? Di akhir Boleh sesi nanti dulu boleh? ya.
Oh iya, Ya, atau enggak diketik di kolom chat dulu. oh iya boleh. Nah, gimana? Aku langsung lanjut lagi. Lanjut lagi aja dulu, Lanjut Mbak. lagi aja ya. Nah, tadi kan ada contoh tuh eh yang video yang tadi template-nya udah ada itu teman-teman nanti bisa juga ya pakai udah disediain. Saya sedikit spill ya template-nya. Itu kan contoh poster ya, poster promo. Nah, kalau untuk video, nah nanti ini teman-teman link apa namanya template-nya bisa langsung teman-teman ganti aja sesuai produknya teman-teman. Misalnya teman-teman jualan baju atau apa gitu ya. Jadi di Canva tuh bisa bikin video seperti ini teman-teman gitu. Biar tertarik gitu loh customer-nya gitu. Misalnya mau bikin katalog atau bikin IG story gitu ya. Nah, ini cuman bermodalkan pakai transisi ajaib namanya di Canva gitu. Jadi dia bisa langsung ada gitu kayak untuk suara klik-kliknya juga ada di soundnya kayak gitu. Tuh. Nah, nanti berubah kan ngeklik gitu. Nah ini pakai transisi ajaib. Nih yang ini pakai waktunya cuman 0,5 detik aja. Terus kita tinggal tambahin musik. Musiknya juga semua di Canva. Carinya di sini. Nih audio. Jadi nanti kalau teman-teman udah dapet link template ini tinggal di upload aja foto-foto jualannya nih bagian audio audio. Nah di sini tuh di sini teman-teman bisa pakai bisa ketik mau lagu apa gitu. Kalau misalnya butuh yang ada suara klik-kliknya tadi biar pas bergeser pas tinggal tulis di sini suara klik misalnya gitu nanti dia akan keluar gitu. Klik mouse gitu ya. Itu kayak apa sih sosial media apa akun aplikasi yang sebelah tuh gitu itu ada suara-suara jadi nanti tinggal dimasukin gitu ya di bagian-bagian tertentu pas dia ngeklik kayak gitu jadi untuk mengunggahnya juga tinggal pas bagian unggahan ya kalau misalkan Canva-nya bahasa Inggris kan berarti upload ya ini karena bahasa Indonesia udah tinggal di sini aja unggah misalnya aku ganti ya foto sepatunya itu jadi misalnya burger ya nah ini tinggal di drop aja digeser diganti sebentar cara gantinya tinggal gini aja. Biasanya, nah, itu tinggal digeser aja. Berubah kan jadi burger kayak gitu. Disesuaikan sama produk teman-teman. Oke, lanjut aja Kak Gilang. Lanjut. Oke, nanti teman-teman yang mau nanya bisa di kolom chat ya. Kita lanjut dulu. Ini tampilkan. Oke, desain yang menarik sudah. Template-nya juga udah ya. Sudah kita bahas. Di sini udah di materinya juga udah ada tutorialnya ya Kak. Nanti kalau misalnya teman-teman lupa bisa tinggal disetel aja. Di situ udah ada videonya. Nah, nih teman-teman gimana? Udah siap gak kita mau bikin dari kanvas kosong nih teman-teman? Kak Gilang. Siap banget. Ya, ketik di chat ya. Kalau udah siap-siap-siap, baru nanti kita mulai bareng-bareng ya. Gitu. Nanti bisa pakai produk bisnisnya teman-teman ya masing-masing ya misalnya jualan tas, handphone atau apa ini aku pakai contoh produknya skincare
gitu. Di materinya juga ada step by stepnya, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya ketinggalan nih pas praktek, tinggal dilihat aja gitu. Gimana? Teman-teman udah siap mau mulai? Kita bikin dari kanvas kosong. Itu di Gimana kolom Kak chat Gilang? sudah rame banget itu, udah pada siap-siap-siap-siap. Oh, udah Dan ready. aku Oke. ingetin lagi ya teman-teman ya, bahwa kalau misalkan silakan diikuti dulu prakteknya sebisa mungkin pada kesempatan kali ini. Seperti yang dibicarakan sama Mbak Salwa tadi, kalau semisal teman-teman ketinggalan, materi dan juga rekaman ini tuh juga akan diberikan kepada teman-teman nantinya. Jadi jangan khawatir. Silakan bisa mengikuti sebisa mungkin praktek pada kesempatan kali ini, karena prakteknya kan juga ini ya waktunya juga lumayan tight ya teman-teman ya. Jadi kita silakan diikuti sebisa mungkin. Silakan Mbak Salwa. Oke, kita langsung ke home ya teman-teman. Pakai ukuran yang teman-teman butuhkan. Nah, Mbak Salwa, caranya gimana? sorry banget, share Ya, screen-nya masih belum ini. hilang. Ya, share screen-nya belum ini, belum muncul lagi. Bisa di share Oh, screen. oke oke. Nah, Hmm, Teman-teman ke home ya. Boleh pakai ukuran Instagram, boleh pakai ukuran lainnya ya, nggak perlu sama seperti yang saya praktekkan. Nah, kita pilih tanda tambah buat. Kalau di komputer, di tab, itu ada di sebelah sini nih, buat. Tapi kalau ngerjainnya di handphone, ada di tengah, di bagian bawah. Gitu, teman-teman. Di tengah, bagian bawah, ada tulisan buat. Ada tanda tambah, itu diklik. Nah, teman-teman bisa pakai sesuai keinginan teman-teman. Ada media sosial, ada... Ini tinggal dipilih aja. Nah, kebetulan aku pengen pakai ukuran yang custom ya, buatan sendiri, pakai ukuran 1000 kali 1500. Bebas ya teman-teman, boleh pakai ukuran Instagram, boleh TikTok, itu bebas gitu. Udah sampai sini, boleh di kolom chat bilang sudah. Kita lanjut. Udah aman berarti ya Kak Gilang? Kak Gilang? yes Kak, Oh, aman ya? aman, aman. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita langsung, kan ini kanvasnya kosong ya. Kita ke elemen, karena kita mau bikin produk. Bisa apa aja ya, bebas ya. Ini aku pakai produk skincare. Nah, aku pengen temanya estetik, karena memang sukanya yang estetik, minimalis. Nanti teman-teman juga boleh warna pink, warna apa, bebas ya, nggak harus sama. Ini aku mau pakai podium. Tadi kan yang tadi udah disampaikan kalau bikin iklan gitu ya, konten atau apapun desain, biasa kan pakai podium, ada wall, tadi kan banyak ya tekstur dan lain sebagainya. Nah, ini aku mau pakai podium. Teman-teman bisa langsung ketik aja podium. Di sini bakal keluar banyak banget variasinya. Atau teman-teman mau spesifik gitu ya. Nah, kalau mau spesifik tinggal dipanjangin aja. Misalnya podium pastel background, karena aku sukanya warna yang estetik, jadi pakai warna-warna pastel. Nah, biar dapetnya bagus gitu ya, nggak terlalu beragam. Kalau tadi kan beragam sekali gitu ya. Nah, bisa di sini karena ukurannya vertikal ya, bisa di sini titik 3 biar dapetnya yang diri semua ya. Nah, ini tinggal dipilih warnanya. Nah, aku mau pakai yang bagian foto ya, bukan grafis ya, yang udah sama backgroundnya. Jadi nggak pakai background lagi, nggak pakai nyari-nyari lagi, pakainya yang foto. Terus aku mau nggak warnanya yang ini nih, yang biru ini, gitu ya, karena memang pengennya estetik. Lalu kalau teman-teman sudah dapat, kita titik 3, terus kita tetapkan gambar sebagai latar belakang atau as background ya. Nah, kalau sudah sampai sini teman-teman?
Sudah belum? Boleh ketik di kolom chat. Sudah, lanjut gitu ya. Gimana Kak Gilang? Ini ada yang sudah, ada yang belum. Oke, kita lanjut aja ya. Boleh. Ah, Nah, teman-teman kalau udah punya produknya sendiri, pakai produk sendiri ya. Aku karena nggak ada produk, aku pakai yang ada di Canva aja. Teman-teman bisa pakai tas, handphone, atau skincare. Nah, karena aku mau pakainya skincare, ceritanya ini produknya skincare ya. Tulis aja di Canva kosmetik. Misalnya teman-teman masih merintis, mau buka usaha, tapi belum ada foto yang bagus, bisa pakai yang di Canva aja gitu ya. Tuh, misalnya buat promo ya, customer buat battle gitu ya. Oma belum pernah buat Nah, terus tinggal pilih halo. bagian foto. Nah, aku mau pakai yang teman-teman bebas ya. Aku mau pakai yang ini nih, teman-teman. Teman-teman pakai produknya masing-masing ya. Nah, aku taruh di sini biar kelihatannya dia ada di podiumnya gitu ya. Udah sampai sini, teman-teman. Aku pengen di posisinya agak kebalik ya, biar kelihatan bayangan si kosmetiknya kayak nyata. Kalau teman-teman produknya belum ada bayangan, di Canva ada elemen namanya bayangan. Ini kan karena produknya udah ada bayangan di bawahnya. Jadi seakan-akan dia benar-benar berdiri di atas podium tersebut. Teman-teman tinggal klik di bagian elemen, terus teman-teman tulis di sini shadow. Shadow atau bayangan. Nah, pilih bayangan yang emang kayaknya pas nih sama produk kita. Misalnya kayak ini boleh, nanti tinggal ditransparasi. Nah, kita transparasinya bisa sampai 45 ya, biar tipis saja. 30 boleh, 30 atau 35. Terus sudah itu kita tinggal titik 3, diposisikan ke belakang. Jadi seakan-akan dia bayangan di produk kita. Jadi kayak tuh kayak nyata gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Kelihatan kan ada bayangannya? Produknya jadi kayak benar-benar berdiri di podium kayak gitu. Nah, karena ini sudah ada bayangannya, jadi saya hapus dulu ya, biar nggak terlalu banyak. Oke, udah sampai sini teman-teman? Gimana Kak Gilang? Teman-teman di kolom chat ada yang sudah atau belum? Atau lanjut aja? Oh, ada yang sudah. Oke, Ya, lanjut silakan. aja. Mm-mm. Oke, lanjut aja. Nah, kalau misalnya produk, sebentar ya, biar marginnya, ini marginnya sudah ada ya. Teman-teman kalau mau ngedesain itu pastiin marginnya nih yang garis titik-titiknya ya, jangan keluar dari garis ini ya. Biar hasilnya bagus. Caranya ke file, ke pengaturan, pakai tampilkan margin ya di checklist. Biar nanti si gambarnya ini nggak keluar, kita nggak kegedean, nggak kekecilan gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Kita mau tambahin teks nih teman-teman. Nah, kalau untuk yang skincare ini butuh teks yang estetik karena kan temanya estetik. Pakai apa Kak teksnya, teman-teman? Pastiin teksnya harus terbaca, tegap, dan tidak terlalu bold gitu ya. Karena temanya estetik gitu. Kalau misalnya kayak sepatu, terus baju bola itu boleh pakai font-font yang bold ya. Di sini banyak pilihan ya, bisa pakai summer. Jadi di Canva udah ada rekomendasi atau teman-teman tahu font sendiri itu lebih enak gitu ya. Misalnya karena ini butuh yang estetik, berarti butuh tulisan yang tipis tapi terbaca, yaitu kita pakai Della Respira. Nah, gimana caranya? Tambahkan kotak teks. Terus ini kan teks paragraf Anda. Nah, kita ganti di sini. Pakai font yang namanya Della Respira. Della Respira. Nah,
dia tulisannya tipis fontnya tapi tetap terbaca. Jadi nggak sakit mata lah gitu ya kalau kita bikin konten skincare pakai font ini gitu. Nah, kita tulis di sini karena promo, misalnya anggaplah ini promo Harbolnas ya, Hari Belanja Nasional misalnya gitu ya. Karena kan ceritanya promosi ya. Nah, kita ketik di sini Harbolnas, hurufnya besar semua ya. Harbolnas. Itu teman-teman. Harbolnas kita taruh atas. Harbolnas benar ya tulisannya ya, Harbolnas. Terus kita mau kasih efek timbul gitu. Caranya gimana, Kak? Ini kan di sini di toolbar ini ada tulisan efek. Kita tinggal ketik. Terus di sini ada timbul. Ya, teman-teman. Ada timbul. Jadi kayak ada bayangannya gitu ya. Boleh mau lebih gelap atau lebih setengah aja ya, 50. Oke. Habis itu kita tambahin promonya nih teman-teman. Misalnya promonya 12-12 ya. Promonya 12-12. Kita tinggal ke elemen lagi. Tulis aja 12-12. Jadi teman-teman nggak usah diketik manual ya. Jadi di Canva tuh udah ada 11-11 ada, 12-12 ada gitu ya. Nah, teman-teman tinggal pilih mau yang mana 12-12-nya. Gitu ya. Kita cari yang mana ya? Bebas ya, teman-teman. Yang mana 12-12-nya. Aku nyari yang agak tebal sih tulisannya. Tebal dan bisa diganti warna. Bisa diganti warna. Oh ya, ini bisa diganti warna. Biar sesuai ya. Aku pengen warna hijau gitu. Masa kita ganti warna hijau? Sebentar. Putih atau ya. Oke, ini warnanya 12-12. Biar agak pekat aja deh. Ini aja. Oke, habis itu kita tambahin tulisan lagi, misalnya merek skincare-nya apa, pakai font namanya Burgus Script. Jadi teman-teman langsung ke teks lagi, tambahkan kotak teks. Kelebihan. Oke. Di sini Andela Respiranya kita klik, kita ganti di sini. Kita search ya, namanya Burgus. Carinya nggak harus sama fontnya kayak aku. Cari aja di bagian font tadi bentuknya yang agak ngelengkung gitu ya, biar kelihatan estetik gitu. Kalau misalnya apa yang makanan, minuman itu kalau bisa jangan yang kayak gini ya. Ini karena skincare. Nah, pakai yang ini. Nah, kita ganti nama brandnya ceritanya Fauget ya. Fauget, tulisannya jangan besar. Sorry. Tulisannya jangan besar. Nanti dia nggak terbaca. Sebentar. Fauget. Kenapa hurufnya jadi besar semua? Nah, ini ya. Tuh, jadi namanya produknya Fauget. Sini kita taruh sini, bagian sini.
Oke. Terus kita tambahin namanya skincare, namanya ceritanya produknya Vauget Skincare. Nah, untuk tulisan skincare-nya, fontnya kalau untuk desain itu minimal hanya 2 font aja ya, teman-teman, jangan banyak. Nah, pakainya yang Sidela Respira aja gitu ya, tapi jangan dikasih efek gitu. Jangan dikasih efek ya. Jadi biar terbaca di sini namanya skincare gitu ya. Skincare. Nah, dia harus lebih kecil ya. Nah, taruh aja di sini nih, teman-teman, di atas produknya. Nah, aku mau ganti warna hijau biar senada sama 12-12-nya gitu. Oke. Gimana tulisan skincare? Ya, kurang lebih gini lah ya. Oke. Udah, terus kita tambahin apa lagi biar kelihatan lebih cantik? Kita tambahin daun-daun. Daun-daun di atasnya ya. Bisa namanya kita ke elemen lagi. Sampai sini udah belum ya, Kak? Udah sampai font ini teman-teman udah belum ya? Kak Gilang. Maaf biar bisa bisa lihat chat, Kak. Bisa. Oke, oke. Udah sampai skincare ini teman-teman udah belum ya? Sudah Oke. di kolom chat sudah gitu. Wah, oke. Terus kita tambahin kayak daun-daun gitu ya. Aku pengen spesifik tree living border. Jadi dia kayak daunnya jatuh gitu ya. Tree. Boleh pakai bahasa Indonesia ya, nggak usah pakai bahasa Inggris juga bisa sih. Daun atau apa gitu boleh ya. Oke, kita ke grafis. Nah, pilih yang buat di atasnya, teman-teman. Nah, aku mau pakai yang ini nih. Teman-teman bebas ya pakai yang mana aja. Nah, aku pakai yang ini, tinggal dipenuhin aja. Nih, sampai sini ya. Yang penting tulisannya nggak ketutup. Oke. Nah, udah sampai sini. Terus kita tambahin lagi efek daun-daun berjatuhan. Jadi dari atas ke bawah gitu ya ceritanya daunnya jatuh gitu ya. Kecil. Harbonase agak ke bawah. Oke, habis itu kita pakai daun yang berjatuhan berarti kan falling ya, falling leaf illustration gitu ya. Leaf illustration. Kayak kan ya. Leaf illustration. Nah, kita cari yang daun yang berjatuhan. Jadi nanti ada efek di bawahnya ya. Nah, teman-teman mau pakai yang mana nih? Aku mau pakai yang ini ya. Hijau ini deh. Bebas ya teman-teman ya. Ini aku mau posisinya dibalik ya. Sorry. Oke. Nah, yang tadi Maaf, ya sesinya ini hilang. lagi kepilang lagi, bisa minta tolong di reskip ya, Kak. Oke. Oke teman-teman, kenapa dia bisa hilang? Oke, kita langsung ke Chrome lagi, ke itu lagi, Canva lagi ya. Udah posisinya udah dapet ya tanamannya. Terus aku mau balik nih teman-teman. Balik ke bawah. Sorry, vertikal ya jadinya. Oke.
Terus diposisikan ke bawah ya, teman-teman. Dipasin dulu sampai sekiranya oke. Ya, aku mau pakainya gini. Sedikit aja biar kesannya dia jatuh ya. Oke. Terus aku mau kasih kayak bayangan ya teman-teman. Nah, gini aja. Terus kita kasih efek kayak misalnya daunnya itu ada bayangan dari atas ke bawah tuh ada bayangan daunnya. Kan ceritanya ini di sore hari gitu ya. Berhayal sendiri aja sebenarnya sih ini. Teman-teman disesuaikan aja leaf shadow ya. Karena bayangan leaf shadow. Nah, teman-teman pilih mau yang mana gitu ya. Misalnya mau yang disamain bentuk daunnya kan sama nih. Yang ini nih. Atau mau pakai yang mana aja juga boleh ya. Cuman buat kelihatan efek aja. Boleh ini, boleh misalnya daun yang ini, boleh. Aku balik lagi, terus kita giniin ya. Oke. Kita biar tuh. Oke. Oke, transparansinya aku iniin. Nah, oke. Nah, sampai sini teman-teman udah? Kita tinggal tambahin diskon sama order now. Udah sampai sini teman-teman? Gimana teman-teman udah sampai sini? Sudah atau belum? Boleh itu ya, di komen. Nanti biar aku lanjut. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, yang belum nggak apa-apa, nanti bisa dicoba lagi. Kita lanjut ya, Kak. Lanjut. Lanjut, aku mau diskonnya nggak mau gede-gede, pakai diskon 20% aja. Pakai diskon 20% ya. Aku mau pakai yang ada talinya. Nah, ini kita tinggal dirutet aja, nanti diganti warnanya biar sesuai. Kita taruh di sini, di bagian skincare-nya, terus ditaruh ke belakang. Jadi kebalik ya. Sorry. Aduh, sebentar. Jari yang jangan kebalik. Nah, ini aja. Nah, kita taruh di sini ya. Posisikan ke sini. Terus kita ganti warnanya biar senada sama background. Kita ganti yang merah, kita ganti biru. Birunya biar sama. Terlalu pucat. Kita tinggal, kalau terlalu pucat, tinggal diklik bagian warnanya. Terus ada tanda tambah. Tinggal digeser ya. Tuh, biar kelihatan lebih terang. Nah, oke, udah dapat 20%-nya udah sampai sini. Kita tambahin order now ya. Aku agak gede deh. Agak ke samping dikit. Oke, terus kita tambahin order now. Di elemen aja teman-teman, jadi nggak usah pakai diketik manual. Order now. Oke, order now. Teman-teman boleh pilih yang mana aja. Aku mau pakai yang ini. Order now yang ada keranjangnya. Taruh aja di bawah nih teman-teman. Nah, dipasin. Aku mau ganti warna biru sama kayak warna diskonnya. Terus masukin deh
IG-nya teman-teman. Misalnya di sini IG-nya Faugat Skincare cabang 2 gitu ya. Faugat Skincare 2 misalnya ya. Udah, udah taruh di sini nih di bagian ini gitu. Udah teman-teman jadi kayak gitu. Udah sampai sini gak? Aku ganti warnanya jadi hitam. Nah, oke. Teman-teman udah sampai sini belum? Jadi cantik gak? Jadi cantik gak? Nah, teman-teman boleh banget kalau mau ditambahin cahaya ya, biar kelihatan lebih hidup. Aku mau tambahin cahaya dari atas. Boleh dipakai, boleh enggak ya, ini opsional aja. Sebenarnya ini efek aja sih, biar kelihatan lebih hidup. Nah, gini. Udah kelihatan seakan-akan matahari ya. Terus di sini, di bawah kanan kiri. Minta lagi, Madam. Oh, kirain. Saya dulu kan ikut UMKM, ada webinar. Nah, kita tambahin gini ya. Terus boleh disesuaikan aja teman-teman. Nah, oke. Gimana teman-teman udah sampai sini? Udah belum? Di kolom chat sudah. Wah, boleh banget tuh di-share di Instagram, misalnya di tag ke Canva Indonesia, ke UMKM Indonesia, ke aku juga boleh, nanti aku bantu repost gitu ya hasilnya. Ini cahayanya bisa itu ya, transparansinya bisa dikecilin biar nggak terlalu silow banget. Nah, jadi lebih kelihatan nyata. Gitu teman-teman. Oke. Oke, Tutorialnya sudah aman ya, Mbak ya? iya. Gimana? Teman-teman yang suka sama desainnya Mbak Salwa boleh kasih love dong. Boleh, boleh. Oke. Ada beberapa teman-teman yang pakai HP, nggak apa-apa. Ih, nggak apa-apa. Eh, Ini karena juga teman-teman Canva. yang ketinggalan keyword-keywordnya. Ini di materi ada semua, jadi teman-teman udah enak banget ya. Oke, baik. Oke, nah yang terakhir nih Kak. Di Canva itu ada fitur baru namanya Visual Suite. Jadi dalam satu file itu, teman-teman bisa dengan ukuran desain berbeda-beda. Jadi enak gitu. Misalnya mau bikin Instagram story, terus mau bikin apa namanya konten feed gitu ya, dalam satu file aja. Jadi nggak usah pakai salin desain gitu loh. Selama ini kan biasanya salin desain gitu ya. Nah, di sini udah ada tutorialnya, nanti teman-teman bisa dilihat, tapi ini aku langsung praktekin aja biar teman-teman kebayang ya. Tapi nanti itu ada tutorialnya, teman-teman nanti bisa lihat yang ketinggalan gitu ya. Nah, di sini misalnya teman-teman mau bikin desainnya misalnya mau bikin IG feed gitu ya, Kak Gilang. Nih, misalnya mau yang IG feed kan sekarang pakai 4:5 nih. Aku contohnya pakai template aja ya, biar nggak lama. Promo baju. Misalnya ini ya. Misalnya ini. Nah, teman-teman mau bikin ukuran lain gitu ya. Di sini banyak banget teman-teman bisa pakai presentasi, misalnya mau ukuran presentasi deh, gitu ya, sekalian buat presentasi si produk baru nih misalnya. Nah, jadi dalam satu file bisa berbagai
ukuran. Misalnya mau bikin label kolom buat ini deh konten atau kolom untuk jualan baju baru harganya berapa mau pakai tabel bisa Kak, langsung aja pakai ukuran sheet udah sorry. Nah gitu tuh nanti tinggal diketik Kak Gilang gitu dari jadi satu folder tuh bisa macam-macam mau ukuran video jadi udah nggak perlu pakai berbagai file lagi gitu Kak. Oke, selesai Kak Gilang. Oke, baik. Terima kasih Kak Salwa. Tadi kita sudah belajar banyak hal. Bagaimana caranya bikin konten yang top of mind, tutorial, sampai ternyata ada satu fitur Canva yang kita tahu ya bahwa Canva bisa bikin satu desain menjadi berbagai macam ukuran dan pastinya tinggal diunggah aja gitu ya di Visual Betul. Shoot tadi. Oke, teman-teman kita akan masuk ke sesi Q&A. Disinilah keaktifan dan juga desain teman-teman akan dinilai siapa yang patut mendapatkan hadiah dari Canva. Nah, silakan teman-teman bisa bertanya ya, bisa bertanya kepada Mbak Salwa, bisa konsultasi desainnya yang tadi sudah dibikin. Boleh banget diupload desainnya di kolom komentar, di kolom chat. Jadi kita bisa sambil lihat-lihat desain mana nih yang bagus, desain mana nih yang cocok bisa kita apresiasi dan lain sebagainya gitu. Nah, kita akan buka sesi pertanyaan dulu. Pastikan pertanyaannya itu menanyakan hal yang nyambung ya yang sesuai dengan materi Kak Salwa tadi gitu. Kayak tadi kita bahas tentang konten, eh, branding yang top of mind, sampai fitur-fitur Canva, tapi nanyanya soal AI itu kan nggak nyambung ya teman-teman ya. Jadi pastikan pertanyaannya nyambung ya semuanya ya. Eh, aku akan buka 3 penanya dulu, aku akan hitung mundur, 3, 2, 1, dan silakan teman-teman bisa pakai fitur raise hand. Raise hand tercepat, aku berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Kak Salwa gitu. Oke ya, semuanya siap ya. eh aku hitung mundur, siap-siap semuanya di fitur raise hand. 3, 2, 1. Oke, baik. Sudah ada 3 penanya ya. Eh, ada Bage AM, Siti Aminah, dan juga Maman Surahman, dan juga Haru Kaka. 3 ini aku akan berikan kesempatan dulu. Silakan dimulai dari Bu Siti Aminah. Aku stop screen ya. Enggak. Kak Gilang aku stop screen dulu ya. Boleh, silakan, Kak. Ya udah. Silakan Ibu Siti Aminah. Selamat malam Kak Salwa. Selamat Selamat malam. malam Kak. Halo, terdengar Kak Halo, suaranya? kedengaran Halo, Kak, kedengaran Kak. Untuk pasang musik itu udah dipasang musik. Maaf Kak, suaranya patah-patah Kak. Mungkin teman-teman bisa dimatiin dulu. Oke, silakan Bu Siti Aminah bisa diulangi kembali. Baik. Saya mau tanya Kak Salwa, ini kalau untuk mau pasang musik, lagu, itu gimana caranya ya Kak? Tadi kan saya udah masukin lagunya, tapi begitu saya play, dia nggak ada suaranya, nggak keluar. Mungkin jaringan kali ya, harusnya sih keluar Kak. Udah dicoba play ya? Ah, ini. Dia udah keluar, tapi ternyata apa saya harus copy paste? Jadi ternyata harus 1, 2, 3 gitu ya Kak. Slide-nya. Saya bikin satu slide, dia nggak keluar suara. Di slide kedua sama ketiga keluar suara, tapi gambarnya saya nggak ada blank di 2 sama 3. Tapi suaranya itu memang dalam kan misalnya ada 6 slide. Itu lagunya sama atau berbeda-beda? Satu sih. Oh, kalau satu tinggal dipanjangin aja Kak. Berarti itu belum dipanjangin kali audionya. Tuh. Udah dipanjangin belum Kak? Oh ya coba aku cek ya.
Udah aku sekalian share screen nanti. Bentar. Ini nggak apa-apa aku share screen. Oh, ini harus minta akses, Kak. Sebentar, Coba. Aku udah minta aksesnya. aku video. Bisa dibawa. Gimana ya? Bentuknya kayak gini nih, Kak. Coba aku lihat, Kak. Bentar. Atau Bu Siti Aminah mau share screen juga? Oh iya, Iya. benar. Share screen aja kali Kak Gilang, biar lebih efisien. Silakan Ibu bisa share screen. Mana ya share screen-nya? Soalnya yang itu buatnya di handphone. Terus zoom-nya Oh ini di gitu. tab. Oh lah, oke oke oke. Atau bisa di share di ini di kolom chat. Saya Iya, tapi capture. harus Saya capture. soalnya ini harus minta akses sama kakak, nggak di public soalnya. Saya coba kirim ke kolom chat ya, Kak. Sudah bisa kah? Mana Kak? Oh, error. Sebentar, saya coba masukin ke kolom. Teman-teman yang lain boleh diupload-upload juga ya hasil ininya, Areanya. hasil karyanya boleh diupload-upload di Ini kolom chat coba aku. juga. Itu, Kak. Iya ya, coba aku. Tuh. Oh iya Kak, ini kakak nggak digeser ke depan Kak, jadi suaranya keluarnya pas di slide kedua. Ya itu gesernya gimana, Kak? Saya bingung. Ada tanda panah, coba ya, nih aku kasih tau ya, aku share screen lagi ya, sebentar. Masih bisa kan ya Kak? Kak Gilang, ini aku kalau misal share screen nggak apa-apa, waktunya cukup Nggak ya? apa-apa, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, oke. Oke, gini Kak, caranya. Hapus dulu. Hmm. Lebih banyak dan juga makanannya makanannya bisa tersedia lebih besar. Nah, jadi menjadi solusi. Nah, ini tinggal geser gini Kak. Ini kan bisa ada lagu karena aku lagunya berbeda-beda tiap slide. Jadi ini tinggal digeser gini Kak. Tuh, kayak di aplikasi yang sebelah. Tinggal digeser aja. Tuh, kalau mau dipanjangin gitu. Kelihatan nggak Kak Siti? Halo Kak? Halo? Kak Gilang? Ya, Benar salah, udah. Kak. Ya, kelihatan nggak ya share screen-nya? Sesinya ini tuh Iya. Lanjut lagi. tapi bagaimana Bu Aminah? Sudah tahu root cause-nya, sudah tahu akar masalahnya dan tahukah ininya? Tinggal eh, digeser panahnya tadi Kak. tinggal digeser panahnya tadi ya. Hasil, Kak. Terima kasih. Oh udah? Sudah ya, berarti Oh, aman ya. oke, aman ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Oke. Aminah sudah bertanya. Kita lanjut ke Pak Maman Surahman. Halo Pak, Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama Kak. silakan Pak Ya, Maman. halo. Mm-mm. Ya, halo Pak. Baik, Mbak Salwa. Iya. Sangat menarik ini materinya. Alhamdulillah, saya bisa Allah. mengikuti, namun tidak dari awal. Jadi pas mau nyusul bikin desain, nggak sempat juga nih. Iya, nggak Saya apa-apa. tadi terkait cara menyatukan atau membuat desain dari satu file itu beberapa desain. Seperti menambah Hmm. halaman tadi kan ada tabel,
ada terus apalagi landscape, ada portrait. Jadi dalam satu file itu bisa satu beberapa gaya gitu. Nah, saya ingin tahu caranya gimana tadi sempat terlewat sedikit gitu. Oh gitu, ya baik. Intinya Visual untuk Studio. yang lainnya, insya Allah saya lagi buat sekarang nyusul nanti saya upload gitu. Kasih Pak. Oke. Scan apa? Saya share screen lagi ya. Boleh, boleh Mbak. Oke. Teman-teman kalau misalkan mau share karyanya pakai link, jangan lupa aksesnya juga dibuka ya, karena ada beberapa banyak banget teman-teman yang share karyanya pakai link tapi restricted. Kak Gilang ini share screen aku kebaca nggak? Kelihat nggak? Kebaca, kebaca. Oke. Jadi kan tadi udah dijelaskan dari awal ya cara untuk memilih ukuran kanvas. Nah, anggap aja ini sudah ya, Pak. Nah, misalnya Ya, mau ditambahkan, jadi di Canva itu, misalnya file kita bikin IG story kayak gini nih, IG Reels. Nah, nanti kan ya. ini ada tanda tambah sama tanda panah ke bawah. Tanda panah ke bawahnya kita klik. Di sini kita pilih yang kita butuhkan. Misalnya, Oh, misalnya mau butuh tabel, kita tinggal klik tabel, gitu ya. Nanti tinggal di sini tuh udah Canva ada. Ini sebenarnya kalau misalnya dijelaskan lebih panjang lagi, di sini kita bisa kayak masukin rumus, data, dan rumusnya udah pakai AI Pak. Misalnya mau nambah-nambahin zoom, kan kalau dulu kita harus sama dengan zoom bla bla bla. Ini kita tinggal ketik aja. Coba kurangi dari tabel ini ke ini, nanti dia keluar gitu rumusnya. Pak, media sosial, dokumen gitu tinggal diklik aja. Seperti itu. siap, siap. Semoga terjawab ya Pak. Ya, Oke, Alhamdulillah. baik. Makasih ilmunya, Mbak Salwa. Ya, Terima kasih sama-sama juga Pak. Pak Maman. Oke, penanya terakhir ini Haru Kakak ya. Tadi kalau nggak salah dia mau bertanya di kolom chat, tapi aku belum mendapat pertanyaan dari Haru Kakak di kolom chat. Apakah sudah diketik atau belum? Kalau tidak, aku akan buka satu tanya lagi. Silakan. Oke, aku hitung mundur dulu ya, biar adil semuanya ya. Oke, 3, 2, 1, silakan. Oke, ada Pak Eko. Silakan Pak Eko. Halo, Pak Eko, silakan. Halo, Pak Eko. Silakan Pak Eko. Suaranya nggak ada Pak. Suaranya nggak masuk, Pak. Halo, Pak. Bisa dicoba kah? Halo, Pak. Mic-nya udah di on belum Kak? Pak. Pak Eko sudah bisa berbicara kah? Sudah bisa mendengar saya dengan baik? Ya, silakan, Pak. Mungkin bagian mikrofonnya Pak ke close.
Baik, oke Pak Eko, isunya mungkin bisa diselesaikan terlebih dahulu, Mbak Salwa, agar waktunya efisien. Iya, Aku benar. ingin Mbak Salwa bisa menjawab pertanyaan dari Kak Haru Kakak terlebih dahulu ya di Iya, boleh. kolom chat. Iya, untuk Eh, ya baik Kak. ada ada 3 pertanyaan, tapi mungkin Mbak Salwa bisa menjawab dengan facts ya, Mbak ya. Iya, Pertanyaan pertama adalah untuk mengedit desain di Canva, untuk desain yang ideal itu bagaimana yang baiknya mengenai kontrasnya, baik kurangnya, dan baik ukuran idealnya itu seperti apa. Kemudian pertanyaan yang kedua, aplikasi desain itu yang baik, yang enak dipakai itu Canva atau CapCut? Dan apa benefit dari kekurangan dari kedua aplikasi tersebut? Silakan. nah, baik. Untuk Kak Haruka ya benar. Kak Haruka, ya untuk desainnya itu yang baik gimana, kontras gimana sebelum pertemuan ini ada di pertemuan pertama ya Kak Gilang. Di situ kita pernah Betul. bahas tentang kontras warna, prinsip dasar desain itu seperti apa. Sebenarnya di pertemuan pertama tuh sudah dibahas ya Kak Gilang, tapi di sini aku bahas sedikit. Jadi kalau untuk warna itu dia ada namanya color wheel. Nah, itu ada triadik, ada monokrom. Nah, itu warna-warna yang memang ada analogos gitu. Nah, itu warna-warna yang memang untuk desain ya, untuk prinsip desain di mana misalnya untuk produk makanan deh, misalnya burger gitu ya, apapun lah. Kalau makanan itu biasanya tuh warnanya itu kan harus yang bergairah, harus yang cerah gitu ya, misalnya warna merah sama orange gitu ya. Kalau skincare warna-warna pastel, misalnya warna biru, warna coklat kayak gitu ya. Nah, contohnya kayak misalnya teman-teman kalau lihat tempat haus tuh makanan ya, haus yang ada minuman, ada makanan, kan dia warnanya tuh warna ngejreng ya, warna-warna ngejreng tapi nggak sakit mata gitu ya. Ada warna merah, ada warna ungu, ada oranye, tapi dia pengaturan warnanya bagus. Itu dia pakai namanya analogos. Nah, dia pakai eh, tiga warna yang disebut namanya analogos kayak gitu. Nah, terus ada namanya prinsip desain yang misalnya ada yang menonjol, ada balance gitu ya. Nah, itu ada prinsip-prinsip ya Kak gitu. Sebenarnya udah dibahas yang di pertemuan pertama gitu ya. Ini agak panjang sih, cuman kalau prinsip dasarnya memang harus kalau misalnya desain backgroundnya gelap, tulisannya terang, terbaca. Backgroundnya terang, tulisannya harus yang adem. Misalnya backgroundnya udah merah, tulisannya jangan merah, jangan oranye, tapi misalnya putih gitu ya. Jadi terbaca kayak gitu sih Kak. Terus untuk pertanyaan kedua, lebih enak mana? Sebenarnya tergantung kebutuhan kakak gitu ya. Kalau misalnya kakak lebih senang, lebih nyaman pakainya Canva dan CapCut, itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya mau pakai Canva, Canva bisa semua gitu. Jadi kalau CapCut itu sekarang Canva udah bisa bikin subtitle juga kayak CapCut gitu ya, kayak caption di bawah itu udah bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung kakaknya lebih nyamannya gimana. Karena tools kan ya, yang mahal apa ide itu yang mahal. Tools itu kalau kita udah bisa menguasai sebenarnya sih mengikuti aja gitu Kak Haruka gitu. Jadi menurut aku tergantung Kak Haruka nyamannya gimana. Kalau kakak lebih pro-nya Canva, nah nggak usah ragu, bikin di Canva bisa juga kok bikin video gitu ya, bikin promosi apa. Tapi aku nggak bisa kalau Canva maunya pakai dua-duanya gitu. Misalnya bikin posternya di Canva terus mau diedit-edit videonya di CapCut itu nggak apa-apa ya. Selagi itu kebutuhan pribadi ya, bukan dikomersilkan. Karena kalau misalnya dari Canva kakak masukin ke CapCut itu dikomersilkan itu nggak boleh. Tapi kalau untuk kebutuhan pribadi nggak apa-apa gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Salma buat insight dan juga sharingnya. Kak Haruka semoga bisa dapat takeaways-nya ya dari penjelasan Kak Salwa tadi ya. Terima kasih juga Kak Haruka buat pertanyaannya. Saya kembali lagi ke Pak Eko. Pak Eko, apakah sudah bisa mikrofonnya sudah bisa berfungsi dengan baik, Pak? Halo, Pak Eko. Pak Eko bisa mendengar saya dengan baik, Pak. Bapak Raisen.
Oke, baik. Kalau begitu saya izin lewati ya Pak ya, karena tidak ada respon. Mungkin untuk penanya terakhir ada di Ibu Risna Ibu Ibu Risna, Halo Kak, apa suara saya sudah kedengaran? terdengar dengan jelas. Ah Silakan. iya, baik Kak, yang saya ingin tanyakan terkait desain poster maupun feed Instagram nantinya, apakah dalam satu desain itu kita bisa menggunakan lebih dari dua jenis font atau ada maksimal jenis font yang kita gunakan pada desain template nanti. Terus yang kedua juga Kak, saya ingin tanyakan eh, terkait akun Canva yang Kak ada yang untuk edukasi. Apakah untuk edukasi itu bisa kita gunakan secara pribadi untuk posting-posting? Takutnya kan nantinya masuk komersil. Kan kalau untuk penggunaan pribadi, apakah bisa kita gunakan pakai Canva Edu? Terus sekarang kan di Canva itu Kak sudah bisa AI juga. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah di Canva Edu itu AI-nya juga berlaku atau hanya di yang umum, yang apa reguler atau apa ya Kak? Itu aja dulu sih Kak. Oke, baik. Silakan. Oke, untuk yang pertama tadi mengenai apa Kak? Maaf, tadi Yang pertama tadi maksimal oh penggunaan jenis iya, font Kak. kalau untuk desain sebaiknya 2 sampai 3 font aja cukup Kak, atau 1 sampai 2 itu udah cukup banget gitu. Karena kalau terlalu banyak jadi tidak ideal gitu, tidak balance gitu ya. Dibacanya juga kurang enak gitu karena terlalu banyak bentuknya gitu ya. Kalau misalnya kayak Popin sama Comic Sans sih masih oke gitu ya, karena mirip-mirip. Tapi kalau udah ada yang melengkung, terus tiba-tiba nanti ada yang tebel, terus tiba-tiba nanti ada yang tipis gitu ya, itu agak mengganggu sih. Jadi kurang bagus dilihatnya gitu ya secara visual. Terus Oh iya, siap. untuk kedua mengenai Canva Edu sama Pro, kalau misalnya memang kebutuhannya misalnya buat kontennya konten jualan, kalau bisa sih tetap pakai yang Canva Pro ya Kak. Kalau misalnya nggak Pro, di free juga banyak juga ya elemen-elemen yang bagus sebenarnya. Aku sih lebih rekomendasi tetap pakai Canva Pro kalau memang untuk usaha ya, untuk konten usaha. Tapi kalau untuk kayak bikin konten pribadi kayak video anak atau video keseharian kakak, dan itu kan memang tidak dikomersilkan ya, itu kayak blogger pribadi, itu nggak apa-apa sih kalau pakai itu ya. Cuman kalau untuk yang kayak dikomersilkan sebaiknya, apalagi itu personal branding produk kakak, kayaknya harusnya pakai Canva Pro sih Kak, sebaiknya gitu. Oh iya Kak. Jadi kalau misalnya penggunaan Canva Edu itu sebaiknya untuk kayak kita kan UMKM tuh yang jual, kayak kalau saya kan jualannya makanan-makanan Kak. Eh, saya lebih suka sih memang pakai yang ada fitur-fitur pro-nya karena lebih banyak, terus tampilannya lebih bagus juga. Jadi lebih baik menggunakan pro ya Kak dibandingkan Edu. Iya betul, karena kan Iya. jatuhnya nanti kalau misalnya ada yang tertarik itu kan jadinya komersil ya Kak, jadinya income buat kita. Kalau menurutku sih lebih enak sih, lebih baik Canva Pro sih Kak. Gitu. Tapi kayak buat kebutuhan sekolah anak, misalnya ada tugas, ya nggak apa-apa pakai Edu. Gitu. Oh iya. Sama yang terakhir tadi Kak, untuk yang AI apakah berlaku di Canva Edu juga? Kalau yang sekarang kan udah ada AI-nya. Mm-mm. Apakah dia berlaku juga di Canva Edu atau hanya di Canva Pro aja? Untuk itu mungkin masih ada Mbak Jihan nggak ya Kak Gilang? Halo Mbak Jihan. Bisa tolong Halo, dibantu nggak Mbak untuk mengenai hal ini? boleh diulang tadi pertanyaannya, Kak? Iya, yang Canva AI. Iya, silakan Ya, Kak. yang pertanyaan terakhir itu Kak terkait apakah di Canva Edu juga berlaku AI atau hanya di Canva Pro saja? Baik, terima kasih nih pertanyaannya. Ini banyak nih yang bertanya seperti ini karena penasaran ya. Nah, untuk Canva Edu sendiri itu semua AI atau Canva Magic Tools-nya bisa digunakan. Tapi perbedaannya, karena memang Canva Education itu fokus penggunaannya adalah untuk edukasi ya, biasanya penggunaan di ruang kelas. Jadi
biasanya itu ada kontrolnya. Jadi biasanya dari admin sekolah ataupun admin dari Kemendikdasmen itu bisa mengatur AI mana saja yang bisa dipakai dan mana yang tidak. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang menggunakan Canva Edu, biasanya itu juga tergantung admin di sekolahnya atau admin di em, yang mengatur domain Canva edukasi itu. Biasanya bisa diatur tuh AI mana yang bisa, yang mana yang enggak. Itu sih yang mempengaruhi experience-nya, Kak. Cukup jelas nggak ya? Iya, Kak, sudah jelas. Terima kasih banyak, Kak, atas Oke, jawaban-jawabannya. Sama-sama. baik. Terima kasih Mbak Salwa dan juga Mbak Jihan. Ya, Oke, sama-sama. kita sudah sebelumnya terima kasih juga Mbak Salwa sudah membimbing dan juga sharing dengan kita pada kesempatan malam hari ini. Sayang sekali kita sudah ada di penghujung acara. Seperti yang sudah aku janjikan tadi, ada 3 orang pemenang ya, 3 orang pemenang yang akan mendapatkan gratis Canva Pro selama satu pemenang akan mendapatkan gratis selama 1 tahun dan 2 pemenang akan gratis selama 6 bulan. Nah, pemenang ini sudah dipilih tadi sempat dilihat-lihat juga sama Mbak Putri dari UKM Indonesia.id untuk teman-teman yang sudah apa sudah sudah sharing hasil karyanya di kolom komentar gitu ya. Keren-keren banget. Semoga dengan adanya Canva Pro ini, hadiah Canva Pro ini bisa membantu mengembangkan bisnisnya masing-masing gitu ya, mengembangkan desain bisnisnya masing-masing. Dan untuk teman-teman lain yang belum sempat sharing karyanya pada kesempatan kali ini, tenang aja. Bulan berikutnya kita masih ada Canva-in dulu lagi, dan kita akan ngebahas soal AI di pertemuan berikutnya gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan, follow terus akun Instagram ukmindonesia.id dan juga Instagramnya Mbak Salwa ya teman-teman ya. Biar nggak ketinggalan info-info mengenai pelatihan dari UKM ID dan juga Canva. Oke, em, teman-teman semua gimana? Apakah sudah siap mau dengar siapa yang menang pada malam hari ini nggak? Ada yang sudah siap belum? Ya, udah siap belum teman-teman? Aku mau ini dulu, mau cek dulu, cek ombaknya. Kalau siap, 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 aku akan segera umumin gitu. Oke, baik. Aku umumin dari ini ya, dari dari em, Saya baru penilaian kirim. apa? Oke, sudah ditutup penilaiannya, Pak. Mungkin nanti yang baru dikirim nggak apa-apa. Kita akan nilai di pertemuan berikutnya ya, dan hadiahnya juga makin gokil di pertemuan berikutnya. Oke, baik. Em, Mbak Putri ini sudah ketok palu ya, Mbak Putri ya. Halo Mbak Putri, selaku Dewan Juri kita pada malam hari ini. Halo Mas Gilang. Halo, sudah ketok palu ya Mbak Putri ya. Baik, Udah ya, oke. Bismillah. Bismillah. Oke, yang pertama juara ketiga mendapatkan Canva Pro selama 6 bulan. Jatuh kepada penanya terbaik yaitu Kak Haru Kakak. Terima kasih Kak Haru Kakak sudah bertanya dengan merangsang insight diskusi pada malam hari ini. Pertanyaannya sangat keren. So, Kakak dapat Canva Pro selama 6 bulan gitu. Kemudian yang kedua adalah em, ada Kak Stefani dari Bikin Bikin. Selamat Kak Stefani mendapatkan Canva Pro gratis selama 6 bulan. Kak Stefani dan Kak Haru Kakak masih bareng sama kita ya. Selamat ya dapat ini. Kak Haru Kakak, Alhamdulillah terima kasih banyak. Oke. Kak Stefani dari Bikin Alhamdulillah, Bikin. makasih banyak. Masih ada di sini, Kak. Oke, masih Alhamdulillah. ada ya. Oke, baik. Siapa nih juara pertama yang mendapatkan Canva Pro selama 1 tahun? 1 tahun dapat Canva Pro. Harusnya bisnisnya yang tadinya bisnis rumahan jadi ekspor nih, gitu. Oke, sebentar ada yang bocor, teman-teman. Aku iniin dulu. Mute dulu ya. Oke, baik. Juara pertama yang mendapatkan Canva Pro pada malam hari ini ada di Lucky Vicky Dapur Pengantin.
Selamat Lucky Vicky Dapur Pengantin masih bersama dengan kita kah? Masih Kak. Oke, Makasih selamat ya. banyak. Kok lemes? Dapat Canva Pro 1 tahun kok lemes? Makasih. Makasih ya Kak. Terima kasih. Thank you. Sama-sama. Oke, 3 pemenang nanti jangan lupa untuk tetap kirimkan, tetap isi link absen. Nantinya kita akan hubungi buat redeem dan klaim hadiahnya lewat data dari absen tersebut gitu. Dan teman-teman yang lain jangan berkecil hati, kita masih ada pertemuan Canvain dulu di bulan depan dan hadiahnya juga makin gokil, ilmunya juga makin gokil. Jangan lupa untuk tetap isi absennya. Karena apa? Karena nantinya di absennya nanti akan dibagikan materi dari Kak Salwa dan juga rekaman yang bisa diikuti teman-teman setelah ini, yang bisa dikanvain dulu bisnisnya teman-teman setelah ini. Begitu ya. Oke. Kak Salwa, aku mau Kakak menutup sesi pada malam hari ini dengan closing statement dari Kakak. Silakan Kak Salwa. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman, Bapak, Ibu, semuanya yang sudah hadir, yang ikut belajar sampai akhir. Eh, itu keren banget sih, apalagi langsung praktek. Pesan aku sih, quote-nya, jangan pernah berhenti mau belajar. Karena kalau kamu udah berhenti belajar, kamu nggak akan bisa tumbuh lagi. Gitu. Jadi harus terus mau belajar dan sama-sama belajar. Gitu aja Kak Gilang. Sip, jangan pernah berhenti belajar. Kalau misalkan sahabat wirausaha berhenti belajar, berarti sudah mentok di situ dan nggak tumbuh-tumbuh. Terima kasih juga Kak Salwa buat closing statement yang sangat luar biasa. Sahabat wirausaha semuanya, saya akhiri sesi kita pada malam hari ini ya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di Canvain dulu bulan depan. Kak Terima Gilang kasih ada semuanya. sesi foto nggak Kak? Ada. Tadi sudah didokumentasikan dengan baik sama Oh Mbak gitu. Putri. Oke. Aman-aman. Sip. Terima kasih semuanya. Selamat Terima kasih. malam. Malam. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Masuk lagi. Selamat malam. Selamat malam.